min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Ya, dua langsung. Apa ciri-ciri orang sukses baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu? Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses? Nah, itu mau setelah sukses. Waktu awal dia berjuang, awal dia sekolah, awal dia berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja? Belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun ya, masih gitu-gitu aja hidup ya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar. Mau meninggal dulu nih, meninggal husnul khotimah, dikubur dipermudah oleh mungkar nakir, bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Siratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses. Kita kan sering ngomong gini, yang penting bisa makan sehari gitu kan. Itu terlalu kecil kesuksesannya antum cari. Ya. Jangan begitu, kalau punya cita-cita jangan begitu. Citanya ketinggian dikit ya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa. Emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok. Yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata, benar nggak? Kalau antum emang siap jadi murid, siap saya kata-katai, siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu itu mah gampang, Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar, dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus siap dikata-katain ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong, udah istikharah cari guru yang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah ya. Gimana? Pak Hashim tersinggung gak kalau aneh ngomong? Kan udah seniornya, kita masih junior, tapi malah jauh-jauh datang nih, Kak. Antum gimana, Pak? Kan ya sama kan? Sama-sama udah putih kan? Kita ngomong begini dari tadi tersinggung nggak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak nggak? Sakit? Wah, berarti nggak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi? Setelah dipijitnya enak, itu Pak ya. Kata-kata guru itu seperti tukang pijit. Ada urat nggak bener dia tekan. Bukan berarti tukang pijitnya dia sehat, dia mungkin juga ada masalah di badannya. Nah, itu cara mandang guru kira-kira begitu ya. Tapi jangan dianggap tukang pijit juga guru kita ya. Ini cuma analog aja Bapak Ibu ya. Jadi siap jadi murid, harus siap dikata-katai ya. Siap kemudian digembleng ya. Satu saat kalau ada masa kita itikaf bersama, zikir ya, minimal kalau nggak sanggup 40 hari ya 7 hari, 3 hari ya. Sekarang kayaknya suluknya harus gaya milenial. Orang-orang kalau zaman-zaman kita dulu, kalau saya kholwat Pak, nggak boleh bawa handphone, emang nggak ada handphonenya ya. Makan dikurangi, yang kira-kira membuat syahwat kita tinggi seperti daging dikurangi, yang syahwat makannya tinggi protes. Itu ajaran apa tuh ngelarang kita makan pakai daging? Ya, kalau dokter sama food combining, pakar food combining ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini, jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa ente terima? Sejak kapan guru lebih hina daripada dokter? Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru nggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah, apa ciri-cirinya?
ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah. Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Ya. Baru berhasil. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji, asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya, pasti dia sukses. Suksesnya santri, dia terima. Nih saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang, ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya. Itu nikmat sekali karena seperti diperhatikan, seperti diperhatikan. Ya. Nggak ada tersinggung saya, malah senang. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh senang. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh, maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak antum yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja, kita nggak musuhin dia. Ya. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal, ya, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang, nggak perlu pakai merem-merem, nggak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat, apa obrolannya? Ya, beberapa waktu. Ya, kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia. Tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar, dia sebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh, berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar, ya, katanya benci ini, benci itu, saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya, ya. Ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada. Saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita, udah beli. Ya, saya mah seneng. Coba ketawa aja kalau ingat ya. Maka sama dunia itu nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah. Nggak usah bilang benci dunia. Nggak usah bilang benci dunia. Munafik kita nanti. Ya. Toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Iya. Ya. Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia, ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga. Ya, kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Ya. Mastudia fi ghaibis sarair, apa yang ustudia, yang tersimpan di dalam gaibnya sir seseorang. Di dalam diri kita ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan. Zahara fi syahadatiz zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka, lidah, kata-kata, kecenderungan hati, dan lain sebagainya. Itu akan muncul. Ya, kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, ya, maka pasti yang keluar itu